Oke, halo cek. Oke, saya cek suaranya sudah masuk. Kalau nanti dalam presentasi ini ternyata ada kendala, silakan nanti teman-teman diinfokan ya, misal suaranya saya putus atau gambarnya tidak muncul dan sebagainya. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum jauh masuk ke dalam, saya ingin mengucapkan dulu minal aizin wal faizin. Jika selama ini saya memiliki kesalahan, mohon dimaafkan, gitu ya. Oke, tak terasa ya, libur 2 minggu itu cepat sekali. Sampai ya nggak kerasa ternyata kita udah masuk saja ya, udah mulai kuliah lagi. Dan kali ini kita masuk ke pertemuan yang 11, di mana sebelumnya teman-teman sudah melewati kemarin ya, sebelum libur itu teman-teman itu adalah pertemuan terakhir tentang objek 2 dimensi, di mana teman-teman mengerjakan sebuah mini project gitu ya, atau yang disebut kuis gitu, tentang membuat mini project tentang penggunaan semua apa yang sudah saya ajarkan dari pertemuan awal sampai pertemuan yang ke-9 gitu ya. Nah, saya belum mengecek satu persatu hasilnya seperti apa, tapi saya lihat hampir semuanya sudah. Teman-teman mahasiswa juga ada yang konsultasi ke saya, misal bikin gini boleh nggak gitu ya, boleh sekali gitu ya. Yang penting minimum kriterianya itu sudah di atas minimum kriteria yang saya berikan, dan saya rasa minim kriterianya itu juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Oke, oh ya, sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin itu seharusnya saya mengisi di kelas MM4 ya, MM4, tapi karena memang kebetulan itu saya ada kegiatan sertifikasi dengan beberapa teman-teman dosen juga yang lain, jadi mungkin kalau teman-teman ada yang dikosongkan pada hari Selasa kemarin, mungkin juga dosen-dosen tersebut memang sedang melakukan sertifikasi bersama saya gitu ya. Nah, jadi pertemuan 11 ini saya kumpulkan jadi satu di hari Rabu, karena memang ini adalah kelas gabungan, otomatis kelas MM4 itu bisa jadi hari ini bentrok gitu dengan kuliah lain. Jadi tidak apa-apa, saya bebaskan bagi yang bentrok, tidak harus mengikuti meetup ini, tapi nanti ketika ada materi yang tertinggal bisa silahkan menonton ulang rekaman ini, di mana meetup ini saya rekam gitu. Dan setelah ini materi akan saya upload dan akan saya share kembali di sekarang namanya bukan e-learning lagi ya, tapi LMS, Learning Management System. Jadi webnya sekarang pakainya yang lms.ittp bukan ittp, lms.ittelkom/pwt.acid gitu. Jadi nanti mulai pertemuan 11 ini semua tugas submitnya di LMS. Mungkin kalau teman-teman cek di e-learning sudah tidak bisa dibuka sepertinya. Jadi karena memang semuanya sudah mau nggak mau itu harus pindah ke LMS gitu ya. Nah, mengingatkan juga bagi teman-teman untuk kuliah saya ini itu mulai
melakukan migrasi dari e-learning ke LMS itu sekitar tanggal berapa ya kemarin waktu itu. Jadi sebentar saya cek. Nah, sekitar tanggal 28. Tanggal 28 itu semua data yang di e-learning untuk kuliah saya itu dipindah ke LMS. Jadi kalau misal ada teman-teman yang submit di e-learning tanggal 29 atau tanggal 30, itu tentunya tidak akan terbawa di LMS. Jadi bagi teman-teman yang melakukan submit di tanggal itu bisa submit ulang di LMS. Itu ya, itu aja pembukaan dari saya. Sepertinya sudah cukup ya. Oh ya, ada satu lagi. Teman-teman lihat di slide saya bahwa per pertemuan 11 ini logo fakultas kita sudah berubah ya, karena memang namanya juga sudah berubah. Yang sekarang ini jadi Fakultas Informatika gitu ya, atau disingkat itu FIF. Kalau teman-teman amati ya logonya di sini itu ada F-nya besar, lalu ada F-nya F di tengah F besar, lalu I di tengah kecil, lalu ditutup lagi dengan F lagi gitu. Nah, jadi per minggu ini udah mulai official, logonya itu udah mulai publish secara official gitu ya. Sebenarnya untuk perubahan nama itu udah lama, tapi untuk logo baru official sekitar minggu ini gitu. Jadi di slide saya pun juga baru saya rubah gitu ya. Oke, saya cek yang sudah bergabung sekitar 19 orang. Berarti ini kemungkinan teman-teman dari kelas MM3 juga masih belum bergabung semua ya. Kalau yang MM4 sih memang kalau memang bisa bergabung itu bagus, tapi kalau memang ada bentrok dengan kuliah lain, ya silahkan untuk mengikuti kuliah yang sesuai jadwal dulu. Gitu. Oke, tidak apa-apa. Nanti bagian tertinggal bisa melihat di video rekamannya. Oke, langsung saja masuk di pertemuan yang ke-11, yaitu kita akan membahas tentang 3D object. Oke, kita mulai slide yang pertama, yaitu tentang pengertian 3 dimensi. Kemarin, sebelum kita masuk ke 3 dimensi, kita itu belajarnya masih 2 dimensi, di mana 2 dimensi itu titiknya dinyatakan dengan 2 posisi. Dinyatakan dengan 2 sumbu gitu ya. Yang kita sebut itu ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah untuk memindahkan objek ke kanan dan ke kiri, sedangkan sumbu Y itu adalah digunakan untuk memindahkan objek dari atas ke atas sampai ke bawah gitu ya. Sedangkan ketika nanti di sebuah ruang 3 dimensi itu sudutnya ada 3 yang bisa kita sebut, yaitu tambahannya adalah sumbu Z. Jadi sumbu Z ini bukan untuk ke atas bawah atau kanan kiri, tapi ke depan dan ke belakang ya. Jadi pergerakannya ada 3, itulah kenapa disebut sebagai 3 dimensi. Nah, di dalam 3 dimensi ini ada 2 buah sebuah konvensi. Jadi dalam merepresentasikan suatu titik gitu ya. Kalau di 2 dimensi itu ketika kita mencari tahu sumbu, misal sumbu X ya, sumbu X itu positifnya kemana gitu ya. Kalau di 2 dimensi sumbu X pasti positifnya ke kanan. Tapi untuk yang 3 dimensi ini, nilai positif itu bisa berubah-ubah.
Kenapa seperti itu? Karena kita tahu ya bukan sumbu, objek 3 dimensi itu dapat diputar. Berputarnya itu bukan hanya berputar atas sumbu X dan sumbu Y, tapi juga dapat berputar atas sumbu Z. Oleh karena itu, untuk titik Z-nya pun positif itu bisa saja ke depan atau ke belakang. Jadi, saya ada contoh. Nah, ini sebuah kardus ya. Ada sebuah kardus. Jadi, bisa saja ke depan ini bisa saja dianggap sumbu Z-nya itu positif. Tapi bisa saja ke depan ini sumbu Z-nya negatif. Nah, positif negatifnya itu dilihat dari mana? Itu dilihat dari konvensinya. Jadi, untuk merepresentasikan suatu titik, ada dua buah kaidah ya. Yang pertama adalah kaidah tangan kanan. Seperti apa itu kaidah tangan kanan? Jadi kalau kaidah tangan kanan itu sama seperti kalau kita mengangkat tangan kita seperti ini dan ke satunya kanan seperti ini ya. Jadi ketika seperti ini, jika sumbu X-nya positif, positifnya itu adalah mengarah ke kanan, dan sumbu Y positifnya itu adalah mengarah ke atas, ya, maka sumbu Z positifnya itu akan mengarah mendekati kita. Yang dimaksud mengarah mendekati kita adalah suatu objek dikatakan bisa mendekat kalau ada di depannya. Jadi semisal ini ya, ini adalah semisal kita orang, lalu ini objeknya. Sesuatu bisa dikatakan mendekat itu kalau di depannya gitu ya. Jadi anggap saja mukanya adalah mengarah ke ini ya, mengarah ke kamera. Jadi sumbu positif otomatis di depannya seperti ini. Lalu sumbu negatifnya otomatis ke belakang karena menjauh itu adalah negatif. Itu jika menggunakan kaidah tangan kanan. Lalu sebaliknya, jika menggunakan kaidah tangan kiri, maka sumbu Z positifnya itu akan mengarah menjauhi kita. Jadi sebaliknya ya, yang tadinya kalau ke belakang sini itu negatif, kalau di kaidah lengan kiri, maka belakang ini menjadi sumbu positif. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba saya akan buka slide berikutnya. Oke. Nah, gambarannya seperti ini ya. Yang sebelah sini, ini adalah koordinat tangan kanan. Tangan kanan. Jadi Z ke sini ini adalah positifnya. Ini adalah nilai positif untuk Z-nya. Ini Y-nya ke atas adalah positif, X-nya ke kanan adalah negatif, positif juga gitu ya. Terus dari gambar ini kita tahu ya bahwa dengan sumbu Z ini, dengan adanya sumbu Z ini, maka rotasi itu ada 3, tidak hanya rotasi terhadap sumbu Y dan X, tapi ada rotasi juga terhadap sumbu Z. Otomatis jika rotasinya itu terhadap sumbu Z, maka objek dapat berputar seperti ini. Nah, seperti ini. Inilah kenapa ke depan dan ke belakang itu bisa membedakan positif negatifnya untuk posisi Z.
Semisal ini adalah ke depan sini, Z-nya adalah positif, lalu sebentar, enaknya gimana ya? Enaknya seperti ini kah? Oke, seperti ini ya, mungkin lebih enak. Ke sini adalah positif untuk Z ya, ke sini positif untuk Z, ini negatif untuk Z. Ketika dirotasi, nah seperti ini, positifnya jadi di sini, bukan di sini lagi. Ini menjadi negatif untuk sumbu Z-nya. Nah, sumbu X-nya berarti jadi depan belakang ini. Sumbu X jadi depan belakang, sumbu Y tetap atas bawah. Nah, ini nanti akan bisa berubah lagi ketika rotasinya adalah seperti ini. Nah, ketika rotasi seperti ini, sumbu Y jadi ke sini. Ini sumbu Y, ini juga sumbu Y. Terus tadi gimana ya? Terus ini jadi sumbu Z. Ini jadi sumbu Z. Ini tetap sumbu X-nya. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi di 3 dimensi ini teman-teman nanti harus jeli tentang perputaran sebuah objek. Jangan sampai objeknya sudah diputar tapi masih dianggap X, Y, dan Z-nya itu masih sama. Ketika objek diputar, maka posisi X, Y, Z-nya juga akan berpindah, gitu ya. Nah, sampai sini teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Jadi lanjut saja. Nah, objek 3 dimensi itu seperti ini ya. Jadi ini adalah Y-nya. Ini adalah Z-nya. Lalu ini adalah X-nya. Nah, jadi sebuah objek itu kalau dulu 2 dimensi, objeknya pasti ada di sini. Di sini atau di sini. Kalau 2 dimensi, hanya 2. Tapi kalau 3 dimensi, objeknya bisa ada ke depannya dan ada ke belakangnya. Nah, gambaran objek 3 dimensinya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke 3 dimensi vertex. Jadi ini kita udah mulai bagaimana nanti kita akan mengimplementasikan menggambar sebuah objek 3 dimensi di OpenGL. Jadi semua vertex dari objek yang pernah kita buat sebelumnya itu masih berada pada satu bidang, di mana setnya itu sama dengan 0. Jadi setnya tidak diisi, gitu ya. Atau objek yang dimodelkan masih berupa model 2 dimensi, karena kita hanya memberikan vertex property untuk koordinat X dan koordinat Y. Ya. Nah, fungsi yang digunakan adalah vertex 2. 2 ini adalah menggambarkan dari parameter yang akan digunakan. Nah, karena kita 3 dimensi, maka kita sudah tidak lagi menggunakan vertex 2, tapi yang digunakan adalah vertex 3, di mana nanti di dalam kurung buka ini akan diisi nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Nah, sebuah objek 3 dimensi itu adalah berupa dari kumpulan titik-titik 3 dimensi yang dibentuk dari X, Y, Z, gitu ya. Kalau semisal nih, saya ambil contoh bagian sini. Di bagian sini nilai X dan Y-nya itu sama dengan yang di bagian sini. Nilai X dan Y-nya itu sama. Yang beda adalah nilai Z-nya.
Jadi ketika ada nilai Z, maka sebuah objek bisa tidak bertumpukan, tapi bisa seperti ini. Sekalipun nilai X dan Y-nya sama, gitu ya. Karena ada koordinat baru, yaitu koordinat Z. Nah, dari titik-titik ini, selanjutnya akan membentuk sebuah luasan atau face yang nantinya akan digabungkan menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, face ini adalah gabungan dari titik-titik vertex yang membentuk luasan tertentu, atau kalau dengan kata lain bisa dinamakan dengan sisi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, vertex-nya itu kita bisa lihat bahwa ada 8 ya, ada 8 vertex. Lalu sisinya ada berapa? Sisinya ada 6 sisi. Nah, ini sisi, satunya saya taruh mana? Ya, satunya saya taruh sini ya. Nah, sini deh, dihitung di sini. Jadi ada 6 ya. Ada 6 sisi. Nah, nanti teman-teman ketika di OpenGL, ketika akan menggambar sebuah objek 3 dimensi, nanti uji cobanya di pertemuan ini kita akan coba menggambar sebuah kubus. Nah, kubusnya itu nanti akan dibuat berdasarkan sisinya. Nanti kita akan membuat sebuah kubus berdasarkan sisi-sisinya. Nah, suatu objek itu pasti nantinya akan dapat dilakukan transformasi ya. Sama seperti kalau kita di objek yang 2 dimensi. Di mana kalau kita di 2 dimensi itu beberapa transformasi yang sudah kita pernah pakai, ada translation, ada rotasi, sama scaling. Nah, di 3 dimensi pun sama. Ada translation juga, ada rotasi juga, ada scaling juga. Nah, bedanya pergeseran yang dilakukan itu yaitu ada tambahan sumbu Z-nya. Untuk perputaran pun sama, ada sumbu Z-nya, dan pembesarannya pun juga sama. Jadi contohnya kalau anggap ini objek ya, ini objeknya. Kalau di 2 dimensi itu pergeseran itu hanya dapat dilakukan seperti ini dan seperti ini. Sedangkan kalau di 3 dimensi ada Z-nya, di mana bisa jadi maju dan mundur. Itu. Oh iya, teman-teman, dalam melihat presentasi ini juga bisa sambil lihat peragaannya saya, tidak ya? Di mana saya memegang sebuah kotak putih. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa melakukan switch secara manual ya, mau menampilkan presentasinya atau menampilkan kamera saya gitu ya. Tapi nanti kalau di hasil rekaman antara kamera dan presentasi akan berjejer kanan dan kiri gitu. Oke. Nah, nanti yang akan kita pelajari untuk awalnya, untuk transformasi itu adalah ada translation, ada rotasi, dan ada scaling. Nah, ada lagi transformasi yang lain, yaitu sharing dan mirroring gitu ya. Nah, ini gambaran translasi untuk 3 dimensi ya. Jadi pergeserannya itu berdasarkan 3 sumbu. Sama untuk penskalaannya pun juga sama berdasarkan 3 sumbu. Lalu untuk rotasinya
juga lebih banyak ya, karena ada tambahan satu sumbu lagi, yaitu sumbu Z. Nah, sampai sini penjelasan awal tentang objek tiga dimensi sudah selesai. Nah, sebenarnya sebelum tugas nanti saya akan mendemokan dulu kodenya, gitu ya. Atau mungkin saya perlihatkan dulu kodenya. Oke, sebentar ya. Saya akan presentasikan dulu ke Visual Studio Code-nya. Oke, sebentar. Nah, nih. Ini adalah sebuah objek kubus yang sudah dilakukan rotasi dan translating, pergeseran gitu ya. Nah, semisal akan saya rotasi, semisal saya akan menjalankan kode ini tanpa rotasi. Oke, saya tutup, saya run lagi. Nah, kalau tanpa rotasi itu hasilnya seperti ini. Kalau tanpa rotasi seperti ini ya. Jadi seakan-akan ini bukan sebuah objek tiga dimensi. Karena yang dilihat adalah dari depan. Misal seperti ini ya. Seperti benda yang saya pegang ini. Kalau kita lihatnya seperti ini ya, kita tidak bisa melihat sisi tiga dimensinya. Nah, agar terlihat ini adalah objek tiga dimensi, maka benda yang saya pegang ini setidaknya saya putar gitu ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini saja. Nanti teman-teman udah melihat bahwa oh ya, objeknya adalah tiga dimensi. Nah, untuk rotasinya tinggal menggunakan fungsi yang bernama GL rotate.
Oke, teman-teman mohon maaf tadi ternyata koneksinya terputus. Saya sendiri kurang paham tadi terputusnya sampai mana ya. Mungkin teman-teman bisa diinfokan biar saya bisa mengulangi sesuai tadi saat terputus itu. Oke, sampai rotasi kotak ya. Oke, saya juga tadi tidak sadar ternyata sudah terputus gitu ya. Jadi dari tadi saya ngomong sendiri ternyata. Oke. Oke, saya presentasikan kembali layarnya. Oke, saya ulangi lagi. Saya ulangi dari perputaran saja ya. Nah, ini adalah objek yang belum dilakukan rotasi belum dilakukan rotasi sama sekali gitu ya. Jadi asumsikan kotak yang saya pegang ini adalah objek itu ya. Saya akan coba rotasi di mana nanti yang harusnya ini adalah sumbu X ya. Teman-teman lihat di kamera. Ini adalah sumbu X-nya ke sini, sumbu Y-nya ke sini, sumbu Z-nya ke depan dan ke belakang. Saya akan putar sampai segini, dan nanti otomatis yang tadinya sumbu Z-nya adalah depan belakang, sumbu Z jadi berubah menjadi kanan dan kiri. Nah, ini akan saya coba putar. Hasilnya, nah ini ya hasilnya ya. Jadi tadi itu kan berarti sumbu X-nya itu adalah warna merah. Tapi sekarang yang terlihat di layar adalah seakan-akan yang warna biru itu adalah sumbu X. Nah, sebenarnya tidak benar ya. Sebenarnya biru itu adalah sumbu Z. Namun kenapa terlihat seperti sumbu X? Itu karena ada proses perputaran, ada proses rotasi. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi coba saya akan putar terhadap sumbu Y sehingga nanti objeknya tidak seperti ini, tapi jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Coba ya. Sebentar, kenapa seperti ini? Seperti ini. Nah ini ya teman-teman bisa lihat
ketiga sumbunya terlihat semua. Merah ini adalah sumbu X-nya, hijau adalah sumbu Y-nya, biru adalah sumbu Z-nya. Nah, ini kenapa bisa jadi seperti ini? Karena memang ada proses rotasi objeknya. Nah, itu gambaran dari 3 dimensi sebuah kubus. Nah, nanti setelah ini kita akan coba, saya akan coba mendemokan dan menjelaskan baris-baris kode yang akan dipakai untuk membuat sebuah objek 3 dimensi ini. Nah, sebelum saya masuk ke kodenya, kira-kira apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau ada dipersilahkan, kalau tidak ada, langsung saya lanjutkan. Oke, tidak ada ya sepertinya. Saya switch ke VS Code dulu. Nah, ini teman-teman udah tampil ya VS Code-nya. Sebentar. Nah, oke. Ini tampilan VS Code-nya. Seharusnya, nggak apa-apa, nanti deh. Oke. Untuk memulai, tentunya kita perlu mengimport sebuah library dari OpenGL. Kita akan mengimport OpenGL.jlu, OpenGL.gl, OpenGL.jlu, dan OpenGL.jlut. Ini bukan live coding ya. Lebih tepatnya ini saya sebut sebagai live copy paste gitu ya. Kenapa saya copy paste biar cepat saja ya? Karena kalau live coding itu ngetik per kalimat per kata itu nanti akan memakan waktu terlalu banyak. Karena ini hanya penjelasan, jadi saya copy paste tapi berdasarkan potongan-potongan kodenya. Nah, ini yang pertama adalah kita harus 3 ini wajib ya dimasukkan kalau kita ingin menggunakan library dari OpenGL. Selanjutnya apa dulu ya? Saya buat dulu inisialnya. Init ya. F ini. Oke, biar cepat saya kopas isinya. Di init itu kita akan mendefinisikan colornya, yaitu hitam ya, 0000. Lalu kita akan memanggil sebuah fungsi yang ini baru kita panggil di pertemuan ini karena kita menggunakan 3D, yaitu kita akan mengenablekan sebuah GL deep test. Jadi GL deep test ini nanti akan mengenablekan testing untuk kedalaman koordinat Z gitu ya. Z ini disebutnya kedalaman karena memang gimana ya, karena koordinatnya adalah ke depan dan ke belakang gitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Di sini saya tidak akan menggunakan JLU ortho karena kita
3 dimensi ya. Kalau JLU ortho itu untuk 2 dimensi. Ada nilai X dan Y. Nah, dari init ini selanjutnya saya akan membuat sebuah fungsi untuk ini adalah fungsi di mana nanti kita akan menggambar objeknya itu di sini. Nah, biasanya saya menggunakan nama myDisplay. Nah, teman-teman bebas bisa pakai nama apa saja. Di dalamnya kita akan lakukan clear color, lalu akan melakukan deep buffer, melakukan buffering untuk kedalamannya. Nah, fungsi yang digunakan yaitu JL clear, lalu di dalamnya ada variabel JL color buffer bit dan JL deep buffer bit, gitu ya. Terus di bawahnya kita akan panggil fungsi baru lagi, namanya JL metric mode. JL metric mode ya. Oke, seperti ini. Terus ada kita panggil seperti biasa, ada GL load identity. Ini untuk melakukan reset dari model view metric yang akan kita buat nanti. Nah, terus dari sini seharusnya kita sudah mulai bisa menggambar objeknya di sini, tapi akan saya kosongkan dulu. Untuk mengakhirinya, kita akan memanggil root swap buffer dan GL flash. Nah, ini masih di dalam fungsi myDisplay. Oke, sampai sini myDisplay-nya sudah cukup ya. Jadi nanti kita akan mulai menggambarnya di sini. Nah, untuk menggambar saya kosongkan dulu. Saya beri enter banyak ya. Terus saya buat lagi fungsi untuk melakukan reset. Reset ini di dalamnya ada width. Ya, width sama height. Width sama height ini adalah lebar dan tinggi. Lebar dan tinggi untuk apa? Ini adalah lebar dan tinggi ketika kita melakukan perubahan ukuran dari window yang kita buat. Jadi nanti objek yang kita buat itu akan menyesuaikan ketika kita membesarkan atau mengecilkan window-nya. Nah, di dalamnya kita akan membuat sebuah aspek, di mana aspek itu adalah hasil pembagian dari width dibagi height. Di dalamnya ada viewport-nya. Masih ingat teman-teman apa itu viewport? Viewport itu untuk gampangnya itu seperti kita mengcrop ya sebuah image nyata menjadi image yang tampil di layar. Ukurannya adalah sesuai dengan lebar dan tingginya si window yang sedang saat ini tampil di layar. Terus di bawahnya kita akan panggil fungsi yang namanya GL metric mode. Lalu panggil lagi GL load identity untuk melakukan reset ya. Terus kita akan memanggil sebuah fungsi yang namanya JLU
perspektif. Jadi ini untuk memproyeksikan objeknya, untuk memproyeksikan objek yang nanti akan tampil di layar. Di sini parameternya ada 4. Parameter yang pertama ini adalah untuk FOV, yang kedua adalah untuk aspek, yang ketiga adalah Zeitner, dan yang keempat adalah Z4. Nah, nanti settingan ini nanti akan menghasilkan sebuah hasil yang berbeda-beda kalau kita merubah nilainya. Nah, nanti teman-teman kalau ingin mempelajari lebih dalam tentang apa itu JLU perspektif, teman-teman bisa searching di Google. Ini dokumentasinya sudah banyak kalau kita lihat di Google. Sebentar, saya coba buka. Mana ya? Ini. Saya presentasikan dulu. Nah, ini sudah tampil. Oke, saya presentasikan window Chrome-nya. Nah, di sini kalau kita ketik JLU perspektif, nanti dari kronos.org, di dalamnya ada sebuah dokumentasi dari fungsi-fungsi yang ada di OpenGL. Nah, nanti teman-teman bisa modifikasi nilainya sesuai dengan parameter yang ada di sini. Jadi di sini parameternya ada 4 ya, tadi saya sebutkan, ada FOV, ada aspek, ada Zeitner, ada Z4. Oke, kembali lagi ke VS Code-nya. Oke, VS Code, ya, bentar. Oke. Oke. Nah, dari reshape ini sudah selesai ya. Jadi nanti kode reshape ini dia akan terus bekerja ketika ada perubahan ukuran window. Nah, nanti seperti apa? Nanti kita lihat kalau sudah running ya. Selanjutnya ada dev main. Nah, ini yang nanti fungsi yang akan dipanggil pertama kali. Di main itu tentunya yang pertama kita akan menginisialisasi CLU-nya dengan seperti ini. Terus, nah ini yang window size-nya. Nah, seperti ini ya. Window size-nya itu adalah 500 kali 500. Nah, nanti kalau window size, coba saya akan running dulu sampai sini. Kira-kira error nggak ya? Saya panggil main.
hasilnya error nih, sebentar. Berarti harus diselesaikan dulu. Oke, saya selesaikan dulu. Terus kita perlu memasukkan window position ya. Kalau window position ini sih tidak terlalu apa ya, tidak terlalu urgent. Window position. Terus kita berikan nama. Oke, tadi error karena belum memanggil display-nya. Oke, terus oh iya, agar reset-nya bekerja, maka kita perlu panggil juga reset-nya. Oke, seperti ini. Coba running. Oke, running berhasil. Sepertinya teman-teman nggak bisa lihat ya. Sebentar. Oke, sudah benar? Ya, sudah. Nah, coba saya running. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Yang dimaksud reset itu adalah ketika kita melakukan perubahan ini. Nah, ketika kita melakukan pergeseran ini, maka reset akan terus bekerja. Untuk membuktikannya, mari kita tambahkan print di sini ya. Saya akan tambahkan print di bawahnya aspek. Nanti yang akan saya panggil ada aspeknya. Running lagi. Nah, teman-teman lihat di bagian yang ini. Bagian ini, aspek adalah 1. Kenapa 1? Karena saat ini lebar dan tinggi layar itu adalah 500 kali 500. Lihatnya dari mana? Di sini ya. Kita sudah menginisialkan 500 kali 500. Kalau kita rubah, nah teman-teman bisa lihat resepnya itu dia aspeknya menyesuaikan. Nah, seperti itu ya. Nah, tujuan reset ini adalah nanti supaya si objek itu dapat selalu fit di layar, pas di layar gitu ya. Tidak apa ya, bahasanya apa nih? Kalau tertekan, tidak gepeng. Bahasa Indonesia apa? Gepeng. Ini ya. Atau terlalu tarik terlalu lebar. Tujuannya adalah untuk itu. Nah, sampai sini persiapan sudah. Sekarang kita mulai akan menggambarkan sebuah objeknya. Objek 3 dimensi itu seperti di PowerPoint yang saya jelaskan tadi bahwa terbentuk dari ada berapa vertex ya? 8, lalu ada 6 sisi. Masih ingat teman-teman? Coba saya tunjukkan lagi. Nah, ini ya. Jadi sisinya adalah ada 6, lalu vertexnya ada 8. Hasilkan sebuah objek 3 dimensi sebuah kubus, maka kita harus membuat 8 buah titik terlebih dahulu. Nanti 8 titik itu akan digabungkan sehingga akan menghasilkan 6 buah sisi yang nantinya membentuk sebuah kubus 3 dimensi. Oke. Yang pertama, saya akan sebelum membuat kubusnya, saya akan membuat garis bantunya dulu ya.
Nah, ini kopas saja. Ini hasilnya adalah garis bantu. Bentar. Kira-kira kenapa garis bantunya tidak muncul? Oke, di dalam konsep 3 dimensi itu kita tahu bahwa ada sumbu set ya. Nah, yang menyebabkan garis bantunya tidak muncul adalah mata kita. Jadi di dalam sebuah layar itu ada diibaratkan ada bagian sudut pandangnya. Misal sudut pandangnya adalah ini. Di kamera ya, di kamera saya melakukan simulasi. Ini adalah sudut pandangnya, ini objeknya. Ketika objeknya di depannya sudut pandang, maka objek itu bisa terlihat. Tapi ketika setnya itu ada di belakangnya si sudut pandang, otomatis objeknya tidak terlihat. Nah, inilah yang membuat garis bantunya tidak muncul, karena garis bantu itu ada posisinya ada di belakang si sudut pandangnya. Terus bagaimana caranya agar si objek itu sudut pandangnya ada di depan kita? Nah, gunakan GL Translate. Kita rubah posisi setnya agar bergeser ke depan. Nah, GL Translate, karena XY-nya itu tidak perlu digeser, maka 0. Nah, yang digeser adalah setnya. Nah, sekarang kita coba running. Nah, sekarang garis bantunya jadi terlihat ya. Karena garis bantu sudah ada di depannya si sudut pandang. Selanjutnya, di garis bantu ini kita masih belum bisa melihat sudut, bukan sudut ya, belum bisa melihat garis X-nya. Kenapa? Karena posisinya masih seperti ini, ya. Supaya kita bisa melihat sudut setnya, maka kita harus melakukan rotasi terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan rotasi, teman-teman bisa gunakan GL Rotate. Nah, 70 ini adalah derajatnya. Lalu parameter kedua adalah nilai apa ya? Jadi untuk mendefinisikan bahwa 70 ini diputar berdasarkan sumbu apa gitu ya. Kalau ini 1, maka 70 diputar berdasarkan sumbu Z. Kalau yang di tengah isinya 1, maka objeknya dilakukan perputaran atau rotasi berdasarkan sumbu Y. Begitu juga untuk yang belakang. Ini adalah untuk melakukan perputaran berdasarkan sumbu Z-nya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti objek diputar berdasarkan sumbu Y-nya ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, gimana ya? Coba saya ulangin lagi kalau belum diputar. Nah, kalau diputar seperti ini. Seperti ini ya. Ini merahnya ke sini. Hijaunya atas bawah, X-nya sini. Nah, tadi itu muncul jadi seperti ini. Nah, berarti pergeserannya itu seperti apa ya?
Oke, biar lebih mudah, rotasinya saya berikan 2. Yang satu rotasi terhadap sumbu X. Oke, sumbu X. Dan jangan besar-besar ya, misal 30. Oke. Nah, kita bisa lihat sekarang 3 buah sumbu dapat terlihat ya. Sumbu X-nya tetap sama ya, berarti objeknya seperti ini, sumbu Y-nya berputar, tapi objeknya adalah jadi seperti ini. Perputarannya adalah seperti ini, dari yang tadinya seperti ini. Oke. Kita komen dulu rotate-nya, kita kembali ke translate-nya. Nah, translate-nya biarkan, lalu garis bantunya sudah ya. Itu artinya kita sudah bisa melihat kita sudah bisa melihat X, Y, dan Z. Ini harusnya Z. Terus kita akan mulai menggambar sisi atas dulu. Kita akan menggambar sisi yang bagian atas dulu. Sisi yang bagian atas dulu, kalau kita lihat di sini, berarti bagian yang sebentar, saya hapus dulu. Nah, berarti kita akan kenapa geser? Nah, berarti kita akan menggambar bagian ini dulu. Kalau melihat di sini, maka di sini nilai X-nya positif semua ya. Nilai X-nya di sini akan positif semua. Kalau di sini nilai Y-nya positif, tapi X-nya negatif. Nah, untuk ke belakang, XY-nya adalah sama dengan depan. Yang membedakan adalah Z-nya. Z-nya jadi negatif. Oke, sekarang kita coba gambar. Agar tidak membingungkan, saya berikan warna di setiap sisinya. Ini warna hijau. Nah, terus mulai menggambar vertex yang pertama. Vertex pertama, XY-nya positif, Z-nya negatif. Itu kalau dilihat di sini, berarti kira-kira akan menghasilkan vertex yang mana ya? Kalau melihat di sini berarti akan menghasilkan vertex yang ini. X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya negatif. Kalau kita running, ya masih tidak muncul apa-apa ya, karena oh ya, ada lagi yang kurang ternyata. Belum ada GL bikinnya. Oke, GL bikin menggunakan fitur dimana dia akan ketika ada empat buah vertex, nanti vertex itu akan dibentuk menjadi persegi. Lalu GLN. Nah, coba di running dulu. Kenapa hasilnya putih? Coba running lagi.
Sepertinya ada error ya. Nah, coba saya selesaikan dulu sampai 4. Saya selesaikan dulu sampai 4 vertex-nya sudah dibuat. Oke. Kenapa putih? Ada yang salah kah? Oke. GL quartz, GL color. Apa ya yang salah? GL bikin sama ya. Kalau pakai line. Oke, atau di sini kan? Sebentar, kenapa jadi putih? GL bikin lines, GL bikin quad. Adakah yang salah tulis? Tidak ya. Oke, ternyata N-nya masih belum ditutup. Oke. Aduh. Oke, lanjut lagi. Nah, ini karena tadi saya ganti ya menjadikan jadi GL line. Atau coba saya ganti pakai GL point. Ini ya, pakai S ya. Nah, teman-teman, sepertinya tidak terlihat ya, terlalu tipis sekali. Oke, GL line saja kalau begitu. Nah, kalau pakai GLN jadi seperti ini ya. Karena kalau GLN itu kan dia hanya membentuk dari 2 buah vertex. Jadi yang kedua ini tidak tergabung jadi satu. Kalau mau yang tergabung adalah menggunakan GL loop. Seperti ini. Ini kalau menggunakan GL loop. Kalau menggunakan GL quad ya. Quad. Oke. Ya, seperti ini. Jadi kita sudah berhasil membuat bagian sisi atasnya. Kalau di benda yang saya pegang ini adalah bagian sininya ya.
bagian sini sudah saya buat. Oke, ini bukan promosi ya. Nah, ada logo Xiaomi-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian bawahnya, bagian sininya. Jadi nanti sudah ada dua, sini dan sini. Bagian bawah akan diberi warna orange. Kita copy. Oke. Nah, orange itu berarti warnanya warna merah dicampur dengan warna hijau ya. Oke, kita tes dulu dari segi warnanya. Oh, warnanya tertutup dengan ini ya. Saya komen. Nah, oke, orange sudah. Nah, sekarang kita akan memindahkan ke bagian bawahnya. Kalau kita melihat di sini, berarti yang membedakan adalah Y-nya ya. X-nya dengan atas tetap sama, Z-nya tetap sama, yang membedakan adalah Y-nya. Y-nya adalah positif dan berarti Y-nya dibuat menjadi negatif semua. Oke. Kalau gitu berarti ini saya buat jadi min. Oke. Sampai sini seharusnya sisi yang kedua itu sudah jadi. Nah, oke. Sudah ya. Ini sisi yang pertama, ini sisi yang kedua. Oke. Terus kita akan lanjut lagi. Bagian depan nanti terakhir ya, karena kalau depan dibuat nanti akan menutupi yang belakang. Nanti saya akan buat yang belakangnya dulu. Yang belakangnya oke, belakang akan saya buat. Ini saya beri nama dulu. Ini warna apa ya? Warna hijau. Hijau atas. Ini orange bawah. Oke. Saya akan buat belakang. Belakang saya beri warna kuning ya. Kuning belakang. Oke. Nah, kalau kita lihat kembali di mana? Ini. Kalau kita lihat kembali, untuk membuat belakang itu kita harus membuat vertex di sini, vertex di sini, vertex di sini, vertex di sini. Nah, keempat vertex ini sudah dibuat oleh dua buah sisi ini ya. Jadi artinya nanti keempat vertex untuk bagian belakang itu adalah sama persis dengan bagian negatifnya, Z-nya masing-masing atas dan bawah gitu ya. Wah, berarti untuk membuat kuning belakang, berarti saya akan ambil dari hijau itu, saya ambil yang ini. Yang hijau saya ambil yang ini. Terus yang orange itu saya ambil yang ini. Seharusnya seperti ini. Oke. Mari kita cek lagi. Hasilnya seperti ini ya. Oke, warnanya saya rubah dulu. Kuning
Ya, kenapa jadi satunya itu ke sini ya? Harusnya di sini. Oke, kita cek. Sudutnya adalah Z-nya negatif semua, betul. Lalu, oh ini nih ya. Sebentar. Kalau X dan Y-nya positif, berarti ini. Oke. Ini sudah. X-nya negatif, berarti area di sini. X-nya negatif, Y-nya positif, berarti ini. Yang kedua ya. Terus yang ketiga X-nya positif, kemungkinan ini. Y-nya negatif, betul ini. Oke, berarti yang membuat jadi tidak membentuk kotak adalah garisnya dari sini terus ke sini. Oke, berarti ini saya buat jadi yang terakhir. Ini saya pindah ke bawah. Nah, jadi nanti pergerakannya adalah dari sini, 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 baru ke sini. Oke, seharusnya sudah bisa ya. Cek running. Ya, betul. Sudah jadi bagian belakangnya. Oke, kurang 3 lagi, yaitu bagian kiri dan kanan. Sebentar, tadi ada yang request masuk. Sudah di-approve kah? Atau ke-reject ya? Sepertinya ke-reject, oke. Mungkin nanti teman-teman kalau bisa approve, boleh nanti teman-teman yang meng-approve. Nah, selanjutnya bagian mana? Bagian samping ya. Bagian samping mana dulu? Kiri ya. Oke. Kiri akan kita beri warna biru. Biru kiri. Oke. Biru kiri. Kalau kita, ini saya hapus saja. Ini RGB, berarti biru di sini. Oke. Biru kiri. Kita lihat lagi di sini. Untuk menghasilkan warna, untuk menghasilkan objek bagian kiri, berarti di sini ya, ini, dan ini. Semua titik sudah dibuat. Jadi kita akan copy dari atas dan bawah. Atas dan bawah yang nilai Y-nya itu negatif semua. Atas yang nilai Y-nya negatif semua. Gak ada ya? Oke, sebentar. Oh, salah. Bukan Y, tapi X ya. Yang nilai X-nya negatif semua berarti ini. Oke. Terus yang bawah ambil yang X-nya negatif. Sip. Running lagi. Nah, hasilnya juga bagian ini tidak rapat ya. Kasusnya sama. Bagian ini harus diturunkan. Ya, oke. Berhasil ya.
Selanjutnya sisi kanan. Sisi kanan. Sisi kanan saya akan buat warna pink. Pink kanan. Pink itu gabungan warna merah dengan biru ya. Oke. Kita lihat lagi pada bagian sini. Sisi kanan itu artinya kita akan copy ya, copy ini ke sini. Nah, berarti yang membedakan adalah nilai X-nya. Kita akan copy sama persis, namun X-nya akan kita berubah menjadi positif semua. Yuk, kita coba. Kita udah copy dari atas ini ya. X-nya jadi positif semua. Oke, sudah. Kita cek. Oke. Oh, bukan pink ya, tapi ungu. Oke. Oke. Kanan kiri sudah berhasil, sekarang tinggal bagian paling depan. Paling depan berarti kita akan copy dari kuning belakang. Depan saya akan beri warna merah depan. Ini belum ada ya, merah. Oke, belum ada. Nah, supaya si merah itu jadi di depan, berarti apa kira-kira yang harus dirubah? Betul, setnya. Kita akan rubah setnya menjadi positif semua. Oke, kita running lagi. Ya, oke, sudah berhasil. Tapi karena di depan tampilannya adalah seperti ini, jadi seakan-akan tidak terlihat seperti objek 3 dimensi ya. Terlihatnya seperti objek 2 dimensi. Nah, biar terlihat seperti objek 3 dimensi, kita akan berikan rotasi. Nah, ini komen saya tutup. Ini akan rotasi terhadap sumbu Y. Kalau rotasi terhadap sumbu Y berarti seperti ini ya. Ini terhadap sumbu Y. Coba kita running. Nah, jadi bergeser kemana? Merah ke sini berarti ya. Bergeser ke sini. Kalau ingin menampilkan bagian atasnya, maka kita akan lakukan rotasi terhadap sumbu X, sehingga nanti akan bergeraknya ke sini. Oke. Kita running, close dulu. Nah, seperti ini, objek 3 dimensi sebuah kubus. Oke, saya akan coba menguji reshape-nya ya. Tadi kan reshape itu adalah digunakan agar objeknya itu perspektif di layar ya, tidak menjadi apa istilahnya ini, seperti benda yang terhimpit atau benda yang tertarik gitu ya. Coba ini saya tarik. Nah, bentuknya masih wujud apa namanya persegi ya. Tuh, saya kecilkan juga masih wujud persegi. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, kode ini sudah saya masukkan di drive ya. Nanti teman-teman silakan akses. Ini praktek 11 ini juga saya kopas dari kode yang sudah saya masukkan di drive-nya. Jadi nanti teman-teman akses yang di drive itu udah hasilnya sama seperti ini. Ya hanya mungkin parameter-parameternya yang berbeda. Misal translate-nya, rotate-nya, atau warnanya gitu ya. Tapi secara garis besar itu sama. Oh ya, tambahan lagi di bagian translate ini, kalau kita merubah nilai setnya,
maka objek itu akan menjadi maju atau mundur. Oke, kita coba ya. Ini adalah posisi Z-nya itu min 7. Saya rubah menjadi min 20. Nah, objeknya akan menjadi mundur. Dia akan menjadi mundur. Terus saya undurkan lagi, misal berapa? 80. Oke, dia semakin mundur lagi. Bukan semakin ngecil ya, tapi semakin mundur. Oke, kita ingat bahwa ini adalah bangun 3 dimensi. Jadi objek itu bukan menjadi semakin kecil, tapi semakin mundur. Kecuali kalau kita melakukan apa yang untuk scaling ya. Kalau kita melakukan scaling, baru objeknya itu berubah menjadi kecil. Tapi kalau kita melakukan translate, berarti objek itu menjadi mundur atau maju. Kalau kita buat menjadi maju, 0 berapa? Min 1. Nah, jadi dekat sekali. Tampilan ini adalah kita sebagai sudut pandang itu jadi masuk ke dalam kubus itu. Kita sudut pandangnya jadi masuk ke dalam kubus. Jadi di dalam kubus itu kan merahnya jadi tidak terlihat ya. Yang terlihat hanya bagian dalamnya saja. Kalau kita mundur lagi, kira-kira apakah merahnya sudah terlihat? Nah, yang terlihat malah merahnya saja. Karena ibaratkan teman-teman jika lihat di kamera ya, di layar kamera, yang bukan di layar presentasi tapi di layar kamera, ini adalah tampilannya seperti ini, seperti kotak yang saya pegang ini. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, merahnya adalah seperti ini. Karena bendanya terlalu dekat. Coba kalau diundurkan lagi, nanti objeknya akan jadi seperti ini lagi. Itu ya teman-teman. 10. Nah, kalau untuk XY-nya, ya, teman-teman bisa coba-coba buat geser. Nah, gesernya terlalu jauh ya, sampai keluar dari window. Jadi nggak terlihat ini. Nah, ini. Gesernya ke atas jauh sekali. 2 dan 2 deh. Nah, gesernya di seperti ini. Oke, gitu ya teman-teman. Ini tutorial untuk membuat objek kubus menggunakan OpenGL. Jadi setelah ini silakan teman-teman pelajari lagi, lalu mulai dikerjakan tugasnya. Tugasnya adalah, kenapa? Oke. Nah, kebalik ya, sebentar. Oke. Nah, tugasnya, tadi kan saya sudah mendemokan membuat sebuah objek 3 dimensi sebuah kubus. Kubus itu dibentuk dari segi 4 ya. Nah, tugasnya silakan teman-teman buatlah sebuah bangun segitiga 3 dimensi atau yang bisa disebut adalah bentuk piramid ya. Lalu nanti lakukan pengaturan rotasi agar bentuk 3 dimensinya dapat terlihat seperti gambar di bawah ini. Kalau teman-teman tidak melakukan rotasi ya nanti sekalipun sudah menjadi wujud 3 dimensi tapi tampilannya tetap seperti ini. Setidaknya lakukan rotasi agar 3 dimensinya bisa terlihat. Nah, contohnya seperti ini ya. Alurnya sama, publish laporan tersebut pada blog pribadi, lalu submit linknya pada LMS. Oke, itu untuk tugasnya. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mau tanya terkait kode yang saya jelaskan tadi juga boleh.
atau mau tanya terkait tugas, atau mau tanya ke bagian belakang, dan materi presentasinya juga silahkan. Saya hitung berapa? 10 detik ya. Kalau nggak ada yang tanya berarti aman. Oke, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti teman-teman sudah paham semua. Jadi silahkan teman-teman mulai mengerjakan tugasnya. Deadline tugas sama 1 minggu. Untuk kelas MM4, deadline-nya saya samakan dengan MM3 ya. Jadi MM4 yang biasanya deadline-nya itu adalah hari Selasa malam, hari Senin malam. Jadi mengikut dengan MM3 yaitu hari Selasa malam. Ya benar, yang biasanya Senin malam jadi Selasa malam. Benar seperti itu? Ya, betul. Oke. Jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, saya akhiri pertemuan hari ini. Total ada 23 peserta. Kalau nanti setelah ini teman-teman ketika mempelajari lagi materinya, teman-teman kesulitan, boleh tanya melalui grup, atau kalau malu melalui grup boleh tanya pribadi ke saya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.